Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan melihat penggunaan CRM di dalam Corporate Sales Management. Apa yang penting, apa benefitnya, dan apa saja isu-isunya. Mari kita lihat sama-sama. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine. Kalau Anda lihat, komponen CRM berfungsi sebagai komponen pendukung, sebagai bagian dari supporting system. Tapi CRM berperan penting dalam hal ini, karena semua data dari Sales Engine sudah bisa disimpan di dalam CRM. Sekarang mari kita lihat definisi dari sebuah CRM. CRM didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memanage semua relationship dan interaction dengan clients. Di sini saya bisa highlight bahwa khususnya untuk corporate sales management, CRM ini sesuatu yang must have. Kenapa? Karena untuk kesuksesan dari implementasi corporate sales management sangat dibutuhkan adanya CRM. Mengapa CRM penting bagi corporate sales management? Karena beberapa hal ini. Pertama, CRM bisa capture dan store data yang dihasilkan dari menjalankan sales proses dan metodologi. Selain itu, CRM juga bisa support team-based collaboration, yaitu kolaborasi antara tim, sales team dan sales management team. Untuk itu, CRM menyimpan data dalam satu tempat atau disebut sebagai single data repository. Selain itu juga CRM disimpan dalam cloud supaya bisa diakses dari mana saja dan juga kapan saja. Nah, selain itu, CRM bisa produce report dan dashboard. Sudah ada features-nya. Tidak perlu lagi sales management dan sales team melakukan secara manual. Itu adalah benefit yang sangat terasa bagi mereka. Karena kalau dilakukan secara manual, ini akan buang waktu, makan waktu. Jadi, istilahnya waktu-waktu yang kurang produktif habis untuk membuat reports dan dashboard. Dengan adanya CRM, mereka hanya cukup input data saja, sedangkan report dan dashboard bisa otomatis di-generate oleh CRM. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa untuk solusi CRM sebenarnya ada range of options, mulai dari shared spreadsheet sampai enterprise software. Nah, untuk perusahaan yang kecil, yang orang salesnya 1 atau 2 orang saja, mungkin mereka akan pakai shared spreadsheet. Sedangkan untuk perusahaan yang tim salesnya besar, definitely mereka butuh yang enterprise software. Tapi saya juga ingin highlight bahwa sekarang ini enterprise software juga sudah banyak yang subscription based atau cloud based, sehingga perusahaan kecil pun walaupun cuma 1 atau 2 user sudah bisa menggunakan enterprise software yang berada di cloud. Jadi sehingga nggak perlu lagi atau khawatir dengan upfront big investment di depan. Di sini saya ingin memperlihatkan beberapa CRM enterprise software yang available di market. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan ranking dari enterprise software CRM menurut Gartner Group per Juni 2020. Nah, tentu Anda bisa pilih yang mana yang cocok bagi perusahaan Anda. Well, kalau mau aman, tentunya pilihlah yang menjadi market leader. Dalam implementasi CRM enterprise software, ada beberapa perdebatan
Yang pertama, apakah CRM-nya cukup out of the box atau perlu di-customize? Kalau menurut pandangan saya, CRM yang available di market, semuanya cukup untuk digunakan out of the box. Tidak perlu customization lagi. Jadi kalau misalkan ada request, kita perlu meng-customize CRM supaya bisa integrate dengan financial system dari perusahaan. Maksudnya, supaya prospek atau opportunity yang berhasil di-close, lalu kliennya meng-issue purchase order, itu bisa langsung masuk ke dalam financial system dari CRM. Dalam hal ini, coba dilihat lagi apakah hal ini benar-benar perlu. Karena customizing CRM itu biasanya very expensive dan complicated. Perlu satu project khusus dalam hal ini. Nah, hal kedua yang sering menjadi perdebatan adalah sales team yang merasa susah menggunakan CRM. Maksudnya, CRM ini sulit untuk digunakan, susah pakainya. Nah, sekali lagi, pandangan saya, kebanyakan CRM yang available di market itu sebenarnya sudah cukup mudah untuk dipakai. Kebanyakan juga user-friendly. Jadi, kalau ada komplain seperti itu, mungkin perlu dilihat lagi, apakah benar penyebabnya adalah sulit dipakai. Kalau menurut pandangan saya, kalau sales team nggak mau pakai CRM, masalahnya bukan dari CRM itu sendiri. Sekarang mari kita lihat apa critical success factor dari penggunaan CRM di dalam corporate sales management. Sebenarnya cukup simpel, hanya satu, yaitu disiplin, disiplin, dan disiplin. Misalnya, tidak boleh ada lagi alasan tidak mau menggunakan CRM. Jadi semua orang harus menggunakan CRM. Coba bayangkan, kalau ada account manager yang nggak mau pakai CRM, artinya apa? Artinya dia menyimpan data atau mencatat data di tempat lain di luar CRM. Padahal fungsi utama dari CRM adalah sebagai single repository of data. Nah, kalau dia menyimpan data di tempat lain, berarti data di dalam CRM jadinya nggak lengkap dong. Nah, itu problemnya. Selanjutnya adalah tidak boleh lagi ada double book. Yang dimaksud double book adalah account manager ini input ke dalam CRM, tapi juga dia maintain data di tempat lain. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah yang dia input ke dalam CRM itu lebih sedikit biasanya, sedangkan yang dia catat di tempat lain lebih lengkap dan lebih jujur. Maksudnya lebih akurat. Nah, kalau begitu, data dalam CRM jadi nggak bagus dong. Karena yang dia simpan lebih sedikit, kurang lengkap dibanding yang dia simpan di tempat lain. Nah, inilah yang harus dijaga disiplinnya. Kunci sukses untuk sales management juga sama, yaitu disiplin, disiplin, dan disiplin. Dalam hal ini, sales management tidak boleh melakukan compromise dalam penggunaan CRM. Jadi, sales management harus mengenforce agar semua account manager menggunakan CRM. Contohnya, kalau ada account managers yang datang membawa spreadsheet, itu harus ditolak. Harus dibilang bahwa semua data harus masuk ke dalam CRM. Kalau tidak ada di dalam CRM, dianggap nggak ada. Harus tegas seperti itu. Tidak ada compromise. Penggunaan CRM di dalam perusahaan sebenarnya membawa cukup banyak benefit. Sekarang coba kita lihat salah satu benefitnya, yaitu kecepatan data di dalam perusahaan. Di episode sebelumnya kita sudah melihat salah satu concern dari top management adalah sales forecast yang sering terlambat. Mengapa terlambat? Karena proses sales forecasting dimulai dari layer yang paling bawah, para account managers,
lalu dikonsolidasi dan di roll up di layer berikutnya, dan seterusnya sampai ke atas. Nah, dengan adanya CRM, hal itu tidak terjadi lagi. Karena begitu para account managers di layer paling bawah selesai input data ke dalam CRM, otomatis data itu bisa dilihat oleh semua orang yang ada di dalam perusahaan ini, di semua layer termasuk top management. Jadi, setelah para account managers menginput data ke dalam CRM, besokannya di atas bahkan CEO dapat melihat sales forecast berdasarkan data yang diinput oleh para account manager itu kemarin harinya. Anda bayangkan seberapa cepat data bisa travel dalam hal ini. Itulah salah satu benefit dari CRM. Selain itu, tidak ada lagi proses konsolidasi di tengah. Dengan kata lain, tidak ada lagi distorsi. Sebelumnya juga kita pernah lihat bahwa pada saat satu layer di atas yang melakukan konsolidasi, mungkin kalau dia konservatif, dia akan sedikit mengurangi angka-angkanya. Nah, dalam hal ini tidak terjadi lagi di dalam CRM. Karena tidak ada lagi proses yang terjadi di tengah ini atau di mid management layers. Itulah salah satu benefit yang paling utama dari CRM. Sekarang mari coba kita lihat penggunaan CRM pada perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan sistem atau style black box sales management style. Kalau Anda lihat di sini disebut black box karena memang ada black box. Cuman ada dua komponen, yaitu sales people dan sales number. Sedangkan yang lainnya nggak ada. Jadi masih misteri bagaimana sales people mencapai sales number. Makanya disebut sebagai black box. Kita sudah membahas black box sales management style ini di episode sebelumnya. Nah, kita juga sudah lihat plus minus dari black box ini. Karena yang sebenarnya missing di tengah sebagai black box adalah sales proses dan metodologi. Saya ingin berbagi suatu kisah. Ada satu perusahaan, mereka masih menerapkan black box style. Top management sebenarnya aware bahwa kualitas dari tim salesnya kurang bagus. Misalnya, sales pipeline-nya masih kecil, sales forecast-nya nggak pernah akurat. Banyak hal yang top management nggak puas dengan sales team-nya karena merasa masih kurang sesuai expectation. Nah, lalu top management berpikiran, oh, coba kita sekarang implement CRM saja. Hopefully semuanya bisa terimprove. So, jadi mereka mengimplementasikan CRM. Ternyata setelah CRM diimplement, hasilnya nggak ada improvement. Kualitasnya masih rendah, sales pipeline-nya masih kecil, sales forecast-nya juga tetap nggak akurat. Jadi basically nggak ada perubahan setelah CRM diimplement. Nah, dalam hal ini, manajemen jadinya melihat tidak ada benefit dari penggunaan CRM. Selain itu, sales team-nya yang menggunakan CRM juga nggak merasa terbantu dengan adanya CRM ini. Otomatis, antusias untuk menggunakan CRM, untuk memakai CRM, menurun. Semuanya pada ogah pakai CRM. Jadi, yang disalahkan di sini siapa? CRM-nya yang disalahkan. Dibilang nggak efektif lah, nggak cocok lah, susah makainya lah, dan lain-lain, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat, di manakah inti problemnya? Sebenarnya sumber masalah utamanya adalah bukan dari implementasi CRM itu sendiri.
Karena CRM is just a tool. CRM tidak bisa mengenerate data yang lebih berquality. Jadi kalau misalkan kualitas datanya kurang, CRM nggak otomatis bisa memperbaiki hal itu. Maksudnya data di sini misalnya adalah key steps, checkpoints, verifiable outcomes. Jadi dengan hanya mengimplementasi CRM, nggak otomatis semua data itu, semua sales data itu otomatis muncul. Otomatis para account manager menginput data itu. Karena nggak ada sales proses dan juga nggak ada sales metodologinya. Jadi dengan kata lain, problem utamanya bukan di CRM-nya, tetapi karena tidak ada corporate sales management di sini. Dengan kata lain, nggak ada sales engine di perusahaan ini. Nah, inilah yang sering menjadi salah kaprah di beberapa perusahaan, yaitu mereka berpikiran bahwa kalau misalkan mau implement corporate sales management, cukup tinggal implement CRM saja, otomatis dapat corporate sales management. Ini adalah salah kaprah yang unfortunately cukup umum di beberapa perusahaan. Lalu bagaimana kondisi the new normal mempunyai dampak pada penggunaan CRM? Yang mungkin kelihatan adalah pada akses terhadap CRM. Cuma karena sekarang kebanyakan CRM sudah online, sudah cloud-based, tentu ini tidak jadi isu lagi. Dengan kata lain, kondisi new normal tidak mempengaruhi penggunaan CRM di dalam corporate sales management. Sebagai summary, saya ingin meng-highlight bahwa CRM walaupun penting, hanya berfungsi sebagai supporting tool saja. Jadi, ini sering menimbulkan salah kaprah. Kalau perusahaan sudah mengimplementasikan CRM, dianggap sudah mengimplementasikan corporate sales management. Memang salah kaprah ini sering terjadi, karena orang berasumsi, kalau saya mau corporate sales management, well, tinggal implement CRM. Ini adalah pandangan yang keliru. Kalau Anda lihat, corporate sales management adalah suatu sales engine yang mempunyai cukup banyak komponen, di mana CRM hanyalah satu komponen saja yang berfungsi sebagai supporting tools. Jadi dengan kata lain, bagaimana mungkin kalau komponennya yang lain belum ada, hanya CRM saja, lalu perusahaan menganggap sudah mengimplementasikan corporate sales management. Ini tentu pandangan yang kurang tepat. Nah, selain itu, saya juga ingin meng-highlight penggunaan CRM hanya ada satu kunci suksesnya, yaitu disiplin, disiplin, dan disiplin. Di episode berikutnya, kita akan melihat dengan lebih dekat mengenai daily sales activities dan bagaimana memanagenya. See you next time.